Jadi apa yang disampaikan lewat hati akan masuk ke hati. Akan tetapi hanya kalau disampaikan hanya lewat otak tidak akan bisa masuk ke hati. Itu beda. Bedanya orang salaf dan orang khalaf. Kalau orang dulu meskipun tidak pandai, tapi yang mengajarkannya itu ikhlas karena Allah, bersambung kepada Allah, bahkan walinya Allah, tapi bisa mencetak. Sekarang meskipun titelnya profesor doktor, karena tidak nyambung kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, hatinya penuh dengan penyakit, tidak akan bisa menghasilkan seperti orang-orang salaf. Ya ala baitin nabi, ya ala safa, wal munajat, bakhit man habbakum, yatafar bima waqtamanna, fi ridha biyamsi, fi sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'inu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan atau jasadana bil ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarana bis syahadah wa ala al-washabi wa sallim adada kamailika kama yaliku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tetap dalam penjelasan tentang ilmu tasawuf merupakan suatu obat atau merupakan suatu dokternya, obatnya hati dan roh. Wa syaikhu fi tasawufi huwa tibbur ruhani liman arada yusallika fi tariqil akhirah. Yajibu ma'rifatihi bit-turuqi wa masalikiha, sahliha wa wa'aliha. Dan adapun syekh, guru dalam ilmu tasawuf adalah merupakan tibbur rohani, obat rohani atau dokter rohani. Liman arada yusallika fi turuqil akhirah, bagi yang orang menginginkan untuk bersuluk, berjalan dalam jalan-jalan akhirat. Ya yajibu min ma'rifati, wajib untuk mengenal syekh, dituruki dengan toriko-torikohnya, wa masalikiha, dan jalan tempuhnya, sahliha, baik yang mudah, wa wa'liha, ataupun yang dalam. Wa ma'rifatuhum, dan adapun mengenal syekh, mengenal mereka, bitubbil qulubi, dengan dokternya rohani, wa anwa'il adwiyati wal aqaqir, dan macam-macamnya obat, juga pun macam-macamnya penyakit. Wa ilmuhum bi ilalil nufusi wa amradiha, dan ilmunya mereka tentang penyakit-penyakitnya jiwa,
penyakit-penyakitnya nafsu wa amrodiha, dan sakit-sakitnya jiwa. Jadi kedudukan guru dalam ilmu tasawuf merupakan suatu tibbur rohani, dokter rohani, bukan dokter jasmani. Jadi guru dalam ilmu tasawuf adalah tibbur rohani, adalah dokter rohani, dokter hati, untuk menyembuhkan penyakit amrodul qulub, penyakitnya hati. Penyakitnya hati itu macam-macam, banyak. Yang paling berat itu adalah riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Ingin memperoleh kedudukan di hati manusia, ingin memperoleh kedudukan di hati masyarakat. Ini penyakit yang sangat berat dan suka diobati. Adapun kalau kita melihat kitab hikam, penyakitnya hati, penyakit yang ada di jiwa itu lebih kronis daripada penyakit masalah zahir. Oleh karena itu harus ditempuh dengan jalan cara kita bersuluk. Orang bersuluk itu ada persyaratan, bukan hanya ikut, tidak. Akan tetapi menurut Imam Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif, kal mayyiti ala yadil ghasil, seperti mayit atas tangannya orang yang memandikan. Itu orang bersuluk. Di dalam untuk menempuh kepada jalan Allah, itu yang dibutuhkan adalah kejernihan hati dan keikhlasan. Bukan karena pandai pidato, bukan, tidak. Justru itu kemurnian. Sehingga di zaman dahulu, kenapa Islam kok mengakar, kok cepat mengakar sampai sekarang di tanah Jawa? Meskipun Belanda dan Portugis untuk menumbangkannya beratus-ratus tahun tidak bisa, karena yang menanamkan itu orang-orang yang arif billah, orang-orang tasawuf. Sehingga di zaman tempo dulu tidak diperkenankan berdakwah kecuali setelah melalui beberapa proses dan proses. Sunan Ampel memiliki putra, di antara putranya adalah Syekh Syarifuddin atau Raden Qasim, sebagian menyebutnya Raden Qasim. Akan tetapi Sunan Ampel wafat, Raden Qasim masih belum dewasa. Sehingga untuk persulukannya, penggemblengannya, penempaannya, di antaranya digembleng oleh kakaknya sendiri, yaitu Maktub Ibrahim Sunan Bonang. Sehingga waktu itu bukan dengan Sunan Bonang disuruh berjalan dari Surabaya, dari Ampel, untuk menemui Sunan Bonang di Gunung Jabal Kak. Dalam riwayat itu sampai pingsannya 3 kali dalam berjalan kaki. Setelah itu ditempa juga pun di pesantren Amparan Jati, tetapi bukan pengasuh Sidatul Kahfi, sudah wafat. Ditempa di pesantren Amparan Jati, waktu itu dipegang oleh Syekh Abdul Jalil.
Jadi bagaimana putra Sunan Ampel ditempa begitu keras dengan saudaranya. Bahkan Syekh Abdul Jalil itu masih saudara berapa, sepupu atau dua pupu, sehingga menjadi matang. Jadi tidak hanya mengandalkan ilmu, pandai bicara, tidak. Orang dahulu memang melalui proses penempaan. Ini proses penempaan namanya suluk. Rohaninya dibersihkan dari berbagai macam penyakit. Hatinya dibersihkan daripada jamur-jamur penyakit, terutama itu riya, sunnah, yang banyak menggerogoti zaman sekarang. Hati-hati dengan riya, hati-hati juga pun dengan sunnah. Karena riya dan sunnah saya sebut ad-da'ul uddal, kata Imam Ghazali. Bahkan dalam kitab Ihya juz ketiga, kalau hubbul mal itu ada obatnya, cinta harta itu ada obatnya, tapi cinta pengaruh, cinta jah itu tidak ada obatnya. Bagi orang yang cinta jah, bisa saja meskipun ikut thariqah, mursyidnya yang ditentang. Karena Imam Ghazali analisisnya tidak salah juga. Tapi meskipun Imam Ghazali menganalisis bahwa tidak ada obatnya, tetapi bagi al-fakir, kalau orang yang bersangkutan bersungguh-sungguh, juga pun akan hilang. Hati-hati dengan hubbul jah, cinta pengaruh. Dan itu pun sangat dirasakan penyakit-penyakit hati ini oleh para salikin, orang-orang yang masuk thariqah di kalangan orang awam. Itu tahu. Tidak usah orang awas, orang-orang awam tidak buta huruf saja akan tahu. Akan bisa membedakan mana yang mukhlis, mana yang tidak. Jadi tempo dahulu, kembali kepada tempo dulu ditempa rohani dulu. Sebagaimana Sunan Pandanaran, yaitu Sunan Pandanaran itu seorang adipati Semarang, adipati Semarang yang kedua. Bapak beliau seorang penyebar Islam dan seorang sayyid. Kemudian anaknya larut dalam kubur dunia. Dia seorang yang kaya luar biasa, senang kepada harta, sehingga disadarkan lewat tangan Sunan Kalijogo. Oleh Sunan Kalijogo ditempa di Gunung Jabalkan. Juga pun ini kan Wali Songo periode 3, periode 4. Periode Wali Songo tahap 1 itu memilih orang. Sultan Muhammad Al-Fatih Turki ingin mengadakan dakwah Islamisasi besar-besaran ke Nusa Jawa, sekaligus ingin melebarkan sayapnya ke Khalifah Utsmani, sehingga beliau Khalifah Muhammad Al-Fatih mengumpulkan beberapa ulama-ulama yang diseleksi. Ternyata terkumpul 9 ulama.
yang waktu itu termasuk Sunan Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Dia wali Allah, orang yang bersih hatinya. Sehingga Dewan Pendakwah meskipun sebelumnya itu banyak sudah, cuma tidak terorganisir, tidak diorganisir dengan Kesultanan Turki waktu itu. Sebelumnya ada. Ini menerapkan di tanah Jawa Islam juga pun dengan tasawufnya. Sehingga disebut dalam tatanan babat wali sono, seorang wali penguasa suatu daerah. Dan mereka beliau adalah seorang pemahaman sektorial. Karena kebetulan di antara mereka banyak yang keturunan daripada Sayyid Azabat Khan bin Abdul Malik bin Alwi Abdul Faqih. Jadi apa yang disampaikan lewat hati akan masuk ke hati. Akan tetapi hanya kalau disampaikan hanya lewat otak tidak akan bisa masuk ke hati. Itu beda. Bedanya orang salaf dan orang khalaf. Kalau orang dulu meskipun tidak pandai, tapi yang mengajarkannya itu ikhlas karena Allah, bersambung kepada Allah, bahkan walinya Allah, tapi bisa mencetak. Sekarang meskipun titelnya profesor doktor, karena tidak nyambung kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, hatinya penuh dengan penyakit, tidak akan bisa menghasilkan seperti orang-orang salaf. Karena nggak ada barokahnya, nggak ada nurnya. Jadi sekalian kepada seluruh jemaah, kalau cari ilmu itu jangan cari ampasnya, juga pun plus dengan nurnya. Dan nurnya itu bukan terletak pada orang yang pandai, yang tidak. Bagaimana dekatnya hati kepada Allah, ikhlasnya hati kepada Allah. Karena urusan kepandaian itu hanya urusan pekerjaan, urusan profesi. Ada yang berprofesi jadi ustaz, ada yang berprofesi jadi guru, ada yang berprofesi jadi dosen, ada yang berprofesi jadi kiai, ada pedagang, ada petani, itu semua sama. Yang membedakan nanti nilai takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu cuma profesi. Yang membedakan nanti nilai takutnya kepada Allah, apakah kita bertambah ilmu, apa bertambah takut atau tidak. Kita harus pertanyakan kepada diri sendiri. Apakah kita dengan ilmu kita bisa tambah cinta kepada Allah, dekat kepada Allah? Apakah kita bisa tambah istiqomah atau tidak? Kalau tidak tambah istiqomah, tidak takut kepada Allah, saksikan, itu ilmu yang berbahaya, ilmu yang mudarat.
Tanda orang alim yang benar, tanda orang alim yang benar, alim ilmu syariah, alim hatinya, dihati-hati dengan penguasa. Sebagaimana orang-orang terdahulu, para ulama-ulama terdahulu. Kecuali untuk keperluan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun para salikin yang benar, bagaimana dia seperti dia pergi ke seorang dokter. Dokter mendiagnosa penyakit-penyakitnya, kemudian menunjukkan obat-obatnya. Bukan pergi ke dokter apabila diagnosa penyakitnya dikatakan itu marah. Itu bukan orang yang mau berobat. Kata orang Madura berajajan. Jangan harap sembuhnya berajajan. Jangan harap memperoleh dawa. Kenapa? Kata dokter disuruh obatnya ini, dia milih ini. Jadi kami himbau, peringatkan kepada seluruh jemaah dari kami, penyakit yang paling kronis itu adalah riya dan sum'ah. Penyakit yang paling kronis adalah syirik khafi, yang itu menghalangi antara diri kita dengan Allah. Juga pun para salikin, para jemaah, beda jemaah dan salikin. Kalau jemaah itu harus ikut kumpulan, ikut jamiah. Kalau para salikin bersungguh-sungguh, jangan hanya niatkan mencari ilmu. Karena ilmu tanpa nur, ilmu tanpa nur itu adalah kegelapan. Dan itu bukan ilmu, karena hakikatul ilmu adalah nur. Akan bertambah jauh dengan Allah. Kita tuntutlah ilmu, mengharap ilmu yang sebagaimana ilmu tersebut mengantarkan kita dekat kepada Allah. Dan ilmu tersebut bisa kita untuk mencapai ridha Allah. Dengan ilmu tersebut kita bisa rela berkorban demi agamanya Allah. Dengan ilmu tersebut kita bisa menjadi prajuritnya baginda Rasulullah. Ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang berupa nur. Soal profesi terserah. Kalian berprofesi, misalkan jadi kuli bangunan, jadi misalkan tukang jual kayu, itu semua profesi yang mulia di sisi Allah. Keringat yang keluar dari jasad sampean itu adalah keringat yang bau surga, yang berharga di sisi Allah. Karena Allah tidak memandang profesi dan tidak memandang fisik. Dan kita tidak boleh memandang seseorang dari profesinya, dan kita tidak boleh membedakan seseorang dari hartanya. Tidak boleh.
cita-cita yang dipandang oleh Allah hanya hati kita bersih atau tidak dari penyakit-penyakit yang Al-Fakir sebut yang sangat kronis menurut Imam Ghazali. Dan fungsi seorang mursyid adalah untuk menjelaskan bagaimana penyakit-penyakit itu dan obatnya, yang memang obat dasarnya adalah zikir, tapi yang istiqomah juga pun adalah cara bersuluk kepada Allah yang benar. Semoga bermanfaat. Wa khairan wallahi taufiq hidayah wal inayah wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'an wa dzar wal barakah wa min Sayyidi Abdul Qadir Al-Jaini wa Sayyidi Abdul Syattari an-nafahat wal barakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفاس جنات مخاطب رحمة داوم النبي من